Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaini dengan NIM SF23060669. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang transfusi darah dari mata kuliah imunologi dari dosen pengampu NS Nirwan Escape MKes. Yang pertama yaitu transfusi darah, yaitu prosedur medis vital yang melibatkan transfer darah dari satu individu atau donor ke individu lain atau resipien. Transfusi darah memainkan peran penting dalam menyelamatkan jiwa, mengobati berbagai penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam presentasi ini membahas tentang berbagai aspek penting, yaitu transfusi darah, termasuk sistem penggolongan darah, persyaratan donor dan resipien, jenis transfusi darah, dan pentingnya keamanan dan transfusi darah. Selanjutnya yaitu sistem penggolongan darah. Yang pertama yaitu sistem golongan darah ABO, didasarkan pada keberadaan antigen A, B, atau kandungannya pada permukaan sel darah merah. Orang yang golongan darah A memiliki antigen A, golongan darah B memiliki antigen B, golongan darah AB memiliki golongan keduanya, dan golongan darah O tidak memiliki antigen. Yang kedua, faktor resus atau RH. Faktor resus atau RH adalah antigen lain yang ditemukan pada sel darah merah. Orang yang memiliki antigen RH disebut RH positif atau RH plus, sedangkan yang tidak memiliki disebut RH negatif. Berikutnya itu komponen darah dan fungsinya. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit mengangkut oksigen dari paru-paru ke saluran tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Yang kedua, sel darah putih atau ekosit berperan dalam sistem kekebalan tubuh dengan melawan infeksi dan penyakit. Yang ketiga, termosit membantu proses pembekuan darah dengan membentuk sumbatan pada pembuluh darah dan yang terluka. Yang keempat, plasma merupakan bagian cair darah yang mengandung protein, elektrolit, dan faktor pembekuan yang penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Berikutnya itu persyaratan donor darah. Yang pertama itu usia. Donor darah biasanya diizinkan untuk usia 17 sampai 70 tahun. Di sini batas usia bervariasi di beberapa negara. Yang kedua itu berat badan. Donor harus memiliki berat badan minimal 45 kg untuk memastikan volume darah yang cukup. Yang ketiga itu kondisi kesehatan. Donor harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani tanpa penyakit menular seperti HIV, hepatitis B, dan hepatitis C. Yang keempat itu interval donor. Terdapat interval minimal 12 minggu antara donor darah lengkap untuk memastikan pemulihan tubuh. Selanjutnya itu persyaratan resipien darah. Di sini ada 3, yaitu yang pertama indikasi medis yang jelas untuk transfusi darah seperti anemia berat, perdarahan hebat, atau gangguan pembekuan darah. Yang kedua yaitu pemeriksaan golongan darah dan cross-matching yang kompatibel dengan donor untuk mencegah reaksi transfusi. Yang ketiga, kondisi pasien yang stabil untuk menerima transfusi darah tanpa risiko komplikasi yang signifikan. Selanjutnya jenis transfusi darah. Yang pertama itu darah utuh atau whole blood, jarang digunakan kecuali dalam kondisi darurat tertentu. Yang kedua, sel darah merah digunakan untuk mengatasi anemia. Yang ketiga, trombosit digunakan untuk mengatasi trombositopenia atau jumlah trombosit rendah. Yang keempat, plasma segar buku digunakan untuk mengatasi gangguan pembekuan darah. Yang kelima, krompresipitat mengandung faktor pembekuan tertentu seperti faktor 8 dan fibrinogen. Selanjutnya itu proses cross-matching atau uji silang. Ada 4. Yang pertama itu uji golongan darah ABO dan resus, yaitu menentukan golongan darah donor dan resipien. Yang kedua, uji antibodi terhadap sel darah merah donor, yaitu mendeteksi antibodi dalam serum resipien yang dapat bereaksi dengan sel darah merah donor. Yang ketiga, uji silang mayor, yaitu mencampurkan serum resipien dengan sel darah merah donor untuk melihat reaksi. Yang keempat, uji silang minor, yaitu pencampuran serum donor dengan sel darah merah resipien untuk melihat reaksi. Selanjutnya yaitu reaksi transfusi dan penanganannya. Yang pertama,
Reaksi hemolitik akut merupakan reaksi yang serius dan berbahaya menyebabkan kerusakan sel darah merah. Yang kedua, reaksi alergi. Reaksi yang umum menyebabkan gatal-gatal, ruam atau sesak nafas. Dan ketiga, reaksi febrile non-hemolitik, yaitu ditandai dengan demam dan menggigil tetapi tidak menyebabkan kerusakan sel darah merah. Yang keempat, ARALI, reaksi yang serius yang menyebabkan kerusakan paru-paru. Yang kelima yaitu TACE, reaksi yang disebabkan oleh kelebihan volume cairan yang ditransfusikan. Selanjutnya yaitu keamanan transfusi darah. Yang pertama, screening donor, melakukan screening ketat untuk penyakit menular seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan malaria. Yang kedua, sterilisasi, menggunakan kantong darah yang steril dan suka dipakai untuk mencegah kontaminasi. Yang ketiga, penyimpanan darah, menyimpan darah sesuai dengan standar suhu dan waktu penyimpanan. Yang keempat yaitu monitoring pasien, memantau pasien selama transfusi untuk mendeteksi reaksi transfusi dini. Yang terakhir yaitu kesimpulan, transfusi darah merupakan prosedur medis yang penting dan seringkali menyelamatkan jiwa. Pemahaman ini meliputi tentang sistem golongan darah, ketersediaan donor dan resipien, jenis transfusi, dan keamanan transfusi sangat penting untuk menjamin efektivitas dan keamanan transfusi. Donor darah sukarela merupakan komponen penting untuk memenuhi kebutuhan darah yang terus meningkat di seluruh dunia. Setetes darah Anda, sejuta harapan bagi semua. Sekian dari presentasi saya akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.